Kalau itu, kalau orang pemula, kalau menurut saya ya, kata guru saya juga seperti itu sih, bilang seperti itu. Intinya hati-hati kalau belajar sama, kalau kita tuh masih pemula, masih belum ngerti, cukup hukum sampai di sini saja gitu. Kenapa kalau kita nanti masih pemula, saya anggap ya, saya juga masih pemula, masih belajar. Kalau kita masih pemula sudah mempelajari hukum yang sudah melebar, boleh, oh boleh kayak gini, oh sholat tuh boleh ya dengan tidur ternyata, oh gini boleh ya ternyata, oh kayak gini boleh, sholat pakai duduk tuh boleh ya, enak ringan, ngapain kalau kita nggak bisa sholat berdiri pakai duduk aja. Ya, yang ditakutkan seperti itu ketika nanti kita membahas ruksoh-ruksohnya atau pencabangannya terlalu melebar meluas, tahu hukum-hukum ruksoh mudahnya. Yang ditakutkan tuh kalau masih orang pemula belajar hukum, nanti ketika dia tahu hukum mudah, nanti dia akan melakukan yang mudah padahal dia masih mampu melakukan hukum pokoknya. Dan ketika dia sudah berani melaksanakan hukum yang mudah-mudah yang dianggap oh ini juga boleh kok gini aja, nanti bisa-bisa ketika itu dia dihadapkan pada keadaan yang sulit, dia malah tidak melaksanakan kewajiban. Misal kayak sholat ya, misal kita sudah sering membahas sholat itu boleh dengan cara seperti ini, nggak harus dengan berdiri. Kalau berdiri nggak sanggup, nggak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Duduk nggak sanggup, boleh dengan duduk kayak gini loh, misalnya kayak saya begini, duduknya begini. Kalau begini nggak bisa, boleh dengan selonjor atau boleh pakai kursi kayak begitu. Kalau duduk nggak bisa, boleh pakai tiduran terlentang. Kalau terlentang misal sakit nggak bisa, juga bisa pakai miring. Kalau nggak bisa pakai kedip aja udah boleh, pakai gini juga boleh kayak gitu loh. Misal itu kan ada ya hukum-hukum ruksoh sholat haji seperti itu. Hukum-hukum maksudnya ruksoh untuk sholat itu nggak harus berdiri. Jadi kan memang syarat sholat itu berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu nanti tidak apa-apa. Kayak gitu. Nah, ketika nanti ditakutkan tuh kalau saya ya masih pemula atau masih awal ya tahu oh ini boleh gini boleh. Nanti bisa tuh misal kakinya tuh sakit sedikit, misal kejedok pintu lah tak apa. Dibuat berdiri tuh kadang ngilu sedikit tapi bisa ditahan sih sebenarnya. Itu nanti dia sudah sholatnya dengan duduk kayak begitu. Nanti kalau lama-lama dia apa ya pegel semua tuh badan sakit semua saking capeknya nggak mampu kayak gini, alasan itu lelah banget. Nanti bisa-bisa dia sholat pakai terlentang ini atau malah nggak sholat kayak gitu loh, takutkan ya. Di saat posisi sehat saja atau gimana dia berani melaksanakan hukum yang mudah-mudah, padahal hukum mudah atau ruksoh itu ada karena adanya catatan tertentu. Bisa-bisa nanti ketika dia dihadapkan pada keadaan sulit, nanti yang ada dia malah tidak sholat itu, kayak begitu loh. Kenapa saya lebih seringnya membahas hukum pokok atau hukum dasarnya gitu. Kalau nanti baru ada yang mengajukan untuk sharing membahas pencabangannya ke ruksoh, baru nanti kita membahas yang ke ruksoh kayak gitu. Menanyakan di mana cabangan itu melebar kayak gitu loh. Jadi menurut saya lebih baik kita tuh kalau mau belajar hukum seperti ini, menurut saya itu lebih baik kita belajarnya yang hukum dasar-dasarnya dulu seperti itu. Jadi hukum-hukum pokok yang mana kewajiban-kewajiban kita gitu, baru nanti kalau misal di keadaan seperti itu kita nggak tahu, kalau misal kalian punya pemikiran, tapi kalau kita nggak belajar sampai ke ruksoh-ruksohnya, kalau kita butuh gimana dong mendadak di saat itu misal waktu sholat sudah masuk, tapi saya nggak tahu aturannya, kan malah kita tuh kayak dosa nggak sih, nggak tahu hukumnya, nggak bisa melaksanakan. Boleh belajar tuh boleh, ruksoh-ruksohnya tuh maksud saya yang sewajarnya aja gitu, yang sekiranya seperlunya aja, terus belajar juga tata caranya atau catatan gitu loh. Ruksoh ini boleh dilakukan dengan apa, misal sholat tuh dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu, batasan nggak mampu di sini gimana, misal kalau mau untuk sholat berdiri dia mau bungkuk nggak bisa, mungkin tulang ekornya tuh sakit atau patah atau gimana, itu boleh, baru dengan tidur, dengan dia tuh duduk bersandar gitu boleh, kayak gitu loh. Jadi tuh ada batasannya semuanya kayak gitu. Terus kayak tadi istihadah, jangan berpikir kayak gini, kan banyak tuh beberapa kali sempat ada yang menanyakan, terus kalau untuk musafir ada keruksoan nggak untuk istihadah? Nggak ada, belum, mungkin nggak tahu ya. Kalau saya yang setahu sepahaman saya belum menemukan ruksoh. Misal nanti sholatnya dikodok boleh nggak, kan di perjalanan kita mau menjaga sucinya, darahnya gimana, susah gitu. Apalagi kalau semisal perjalanan kita tuh mampirnya di masjid besar, kayak contoh tuh Masjid Istiqlal tuh, dari tempat kamar mandi, dari tempat sholat tuh ada kayak di ruang bandara lebar banget. Itu pasti kalau orang istihadahnya darahnya meskipun deras seperti umum biasanya, itu pasti sudah merembes ke kain kayak begitu ya misal.
itu nanti sholatnya nggak apa-apa kayak gitu loh. Karena sudah semampu kita meminimalisir, memang jarak yang posisi keadaan kita seperti itu, kita sudah meminimalisir dengan menyumbat, menggunakan kain juga, menggunakan celana ketat juga iya, tapi darat tetap seperti itu, karena posisi kita dalam perjalanan yang mana jarak antara tempat sholat sama wudhu itu memang jauh-jauh banget gitu. Yang penting kita sudah berusaha untuk meminimalisir, sudah berusaha untuk memaksimalkan cara agar sholat kita tetap sah kayak gitu. Kalau untuk pemahaman saya seperti itu ya. Jadi semisal kalian mencari rukso untuk istihadah perjalanan, gak apa-apa kan ya, kan ini sakit kayak begini, ya nggak boleh kayak gitu loh saya. Itu tetap sholat. Semisal kan kadang ada orang yang mengeluarkan darah tuh nyeri, seperti nyeri head sama tuh, nyerinya sakit banget, ada yang kadang sampai pisam juga ada yang dia tuh sampai lemes kayak orang sakit bukan karena dia tuh mengeluarkan darah, itu bukan. Itu memang ada seperti itu. Semisal dia nggak mampu untuk berdiri, nanti keadaan yang seperti ini nanti bisa dia lakukan sholatnya baru dengan duduk seperti itu. Sekiranya di mana posisi yang dia ambil itu bisa untuk menahan sakitnya tuh nggak terlalu dan dia bisa melaksanakan sholat seperti itu. Kalau memang dibuat berdiri itu sakit banget kayak begitu loh maksud saya. Itu alasan dari saya kenapa saya lebih sering atau lebih lebih suka membahas hukum-hukum pokok gitu. Karena kalau menurut saya ketika kita tuh tahu hukum banyak, tahu beberapa hukum mudah, nanti kita tuh kayak serasa gini, ya udahlah gitu. Takutnya tuh nanti kita malah takutkan nanti kita malah memilih hukum yang ringan padahal kita masih bisa melaksanakan hukum pokok kayak gitulah. Seperti kita kalau diadakan keringan, oh nggak apa-apa lah nanti kayak gitu, ditakutkan hal seperti itu. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Baik, untuk materi hari ini cukup saya sampaikan sampai bab ini tadi, yaitu tentang perkara-perkara yang harus dilakukan atau yang tidak diperbolehkan bagi orang mustahadah dan beberapa perkara yang lain. Untuk pertemuan di beberapa hari akan datang, insya Allah tentang materi haid ini akan selesai. Nanti untuk materi selanjutnya setelah haid akan sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari besok masih materi mahid ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan pemahaman yang saya ketahui, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni istaudza'tuka ma qara'tu faradudhu inda hajati ilaih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan dikembalikan kembali pada diri kita di saat kita membutuhkannya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.